Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali berjumpa dengan saya di Handian Channel. Dan kali ini saya akan membagikan tips guys, cara budidaya pohon pisang di lahan yang sempit, ya sekitar rumah gitu loh guys ya. Langsung saya ambil poin-poin pentingnya guys saja ya. Poin pertama guys, kita harus tahu tanah pekarangan kita atau lahan kita ini tanahnya subur atau tandus. Kalau tanahnya subur itu biasanya itu banyak ditumbuhi rumput-rumput liar guys. Entah itu rumput apa, pasti banyak rumputnya gitu. Kalau tanahnya tandus biasanya jarang ada rumput guys. Tapi kebanyakan itu ada kayak bata, ada kayak bebatuan gitu guys ya, atau tanah kapur. Dan setelah kita tahu keadaan tanahnya, kalau tanahnya tandus, langsung saja kita gali lubang untuk tanaman pisangnya. Lubangnya itu galiannya sekitar 1 kali 1, dalamnya boleh setengah meter, boleh 75 cm. Dan kita kasih pupuk guys, pupuk kandang boleh, pupuk kompos juga boleh. Terus kita inepkan. Inepkan itu apa guys? Apa guys? Diamkan. Kita diamkan selama 7 hari guys, biar pupuknya itu meresap ke tanahnya kita tadi. Di sini untuk peraturan pertama guys, jangan pakai pupuk kimia dulu untuk penanam guys ya. Penanaman oke guys. Kalau andaikan tanahnya subur guys, meskipun tanpa dipupuk, itu dia itu sudah bisa membuat cepat besar itu guys tanamnya. Apa namanya? Pisangnya guys. Jadi meskipun tidak dipupuk tidak apa-apa. Seperti contoh pisang-pisang saya di sini guys, itu tidak pernah saya pupuk. Tapi kalau dipupuk itu lebih baik dan lebih bagus lagi hasilnya guys. Terus kita ambil poin kedua, setelah kita siapkan lubang, kita cari bibit pisangnya guys. Di sini kita boleh cari bibit pisang yang kultur jaringan. Jadi dia itu tahan akan penyakit. Ya guys, pokoknya gak kena penyakit dulu guys. Terus kalau andaikan tidak dapat kultur jaringan, kita minta tetangga yang pohonnya itu indukannya itu tidak ada riwayat penyakit kayak penyakit kuning. Oke. Dan yang ketiga, bibitnya ini kita harus cari yang sekondisi dengan pekarangan kita guys. Maksudnya itu jangan cari bibit yang kayak pisang kepok yang tinggi, itu tidak cocok. Jadi kita cari kayak pisang muli boleh, pisang emas boleh, pokoknya pisang yang pendek. Dan kalau mencari keuntungan kita bisa cari pisang Cavendish, itu masih relatif tidak terlalu tinggi dulu guys poinnya. Terus kita poin keempat guys ya, tentang perawatan. Kalau perawatan kan tadi sudah pasca penanaman, jadi kita itu harus memupuk lagi sekitar 1 bulan boleh. Kalau saya pakai 3 bulan guys biasanya loh ya. Orang-orang sini kadang ada yang dipupuk itu pakai 3 bulan, dipupuk pakai kimia lagi. Jadi bisa pakai NPK atau urea. Kalau saya lebih menyarankan itu pakai NPK guys. Kita pupuk sini guys. Kita pupuknya itu di sekitaran sini guys. Ini kemarin saya minta tetangga guys, bibit pisang raja. Jadi sekitar sini boleh dilubangi, terus diuruk pakai pupuk NPK. Kalau gini sekitar 3 genggam boleh melingkar di sini guys. Lebih bagus itu kalau dicairkan dulu ke air. Jadi dia itu lebih cepat meresap ke tanah. Terus kita kembali lagi ke poinnya lagi, kan adanya sudah besar pisangnya. Seperti contoh di sini guys. Ini pisang ini umurnya 1 tahun guys. Jadi dia itu 1 tahun baru beranak guys. Ini kemarin itu soalnya dia itu tertutup sama nangka guys, makanya dia pertumbuhannya agak terhambat. Biasanya normalnya itu 6 bulan pisang itu sudah keluar anakan. Jadi ketika dia keluar anakan, kalau untuk skala besar ya, anakan ini anggap saja sebagai benalu kalau untuk budidaya orang-orang besar itu loh, skala besar. Tapi bagi kita yang lahan kecil, kita manfaatkan guys. Jadi anakan ini biarkan saja dia itu terus hidup sampai
kira-kira besar lah. Nah, biarkan sampai segini juga nggak apa-apa. Jadi intinya itu biarkan dia hidup. Terus kan tadi 3 bulan sudah dipupuk, ini 6 bulan kita pupuk guys. Jadi kita pupuk sini guys, kita pupuk lagi di melingkar ya kan, dipupuk pakai NPK, boleh dicairkan. Terus setelah cair kita itu langsung tutup, terus kita uruk dengan tanah seperti ini guys. Nanti itu kalau menurut pengalaman saya, buahnya indukan pertama dengan indukan kedua, maksudnya itu indukan pertama dengan anakan yang kayak anakan pertama gini guys ya, lebih bagus itu anakan pertama guys. Kenapa demikian? Karena pas indukan pertama itu kan dia nutrisinya untuk pembuahan buahnya itu lebih banyak untuk ke anak-anaknya. Jadi andaikan begini guys, indukan pertama itu buahnya itu 10 sisir gitu guys ya. Jadi anakan pertamanya itu nanti dia akan bisa 11 sisir guys. Ini bisa loh guys. Yang penting itu pemupukannya itu harus rutin 3 bulan sekali. Pas dia waktu keluar jantung pisangnya, ontongnya guys, kita pupuk lagi, kita uruk lagi, nggak apa-apa. Nanti untuk nutrisinya biar buah-buahnya itu suplai nutrisinya ke buah-buahnya itu lebih besar, jadi buahnya lebih besar dan hasilnya nanti juga enak guys. Jadi intinya di sini saya di sini itu budidaya pisang itu memaksimalkan anak-anakan pisang guys. Jadi anakan pisang itu saya maksimalkan, meskipun nanti andai kata guys ya, sisirannya anakan pertama kedua itu selisih guys, habis 10 sisir 9 sisir tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Dia itu waktu panennya itu lebih dekat ketimbang Anda mematikan anakannya terus Anda maksimalkan 1 per pohon. Jadi Anda juga yang rugi. Kenapa demikian? Karena selisihnya nanti panennya itu 1 bulan panen angken ya, ini 7 bulan baru panen. Jadi kalau kita maksimalkan anakannya, ini 1 bulan panen, bulan keempat panen, bulan kelima panen lagi, keenam panen lagi, bisa selisih 1 bulan 2 bulan guys, 3 bulan juga bisa, cuma bebarungan gitu guys. Jadi tidak masalah. Tapi yang terpenting kita harus selalu memupuk ya, terus kita uruk gitu loh guys, uruk kayak sampingnya tadi guys ya. Nah gini loh guys, ambil contoh punya saya aja guys. Ini ada pohon pisang sini guys. Ini pohon pisang pertama saya dulu guys, hasil kultur jaringan. Ini sebagai induk pertama dulu guys. Jadi sudah saya sebar anak-anaknya ke sana-sana ya. Ini loh, ini selalu saya jaga tanahnya di sekitar sini guys. Saya gundukkan gitu guys. Saya gunungkan. Nanti dia itu biar akarnya itu selalu dapat nutrisi gitu guys. Nah, seperti ini guys. Loh, ada sini loh guys. Tuh, di sini mesti selalu guys. Akarnya itu ada di permukaan. Jadi pisangnya termasuk mencari nutrisi itu di permukaan. Makanya kita itu harus memaksimalkan tanahnya selalu digunduk biar dia lebih cepat besar. Itu aja guys ya. Ini saya sudah panen berkali-kali loh guys di sini guys. Hampir tiap sisiran itu 10, 9, jarang kok 8, 9, 10, 9, 10 guys. Meskipun dia anak-anaknya banyak. Ini kemarin anak-anaknya itu lebih banyak dari ini guys. Mungkin nanti kalau saya menerangkannya agak kurang jelas, silakan teman-teman tanya di kolom komentar ya. Ya, nanyanya seputar ini guys, biar saya bisa menjawab. Kalau lain-lain saya bisa menjawab kalau saya ada pengalamannya gitu guys ya. Oke. Mungkin hanya ini aja guys ya. Maju guys, maju. Ojo ado-ado guys. Mungkin hanya ini saja guys ya yang bisa saya bagikan. Wis pokoknya nanti guysnya langsung tanya aja ke kolom komentar, oke? Dan jangan lupa guys ya yang di like, di subscribe, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul.